Di ujung utara bumi terhampar pulau dengan segala keindahan alamnya. Bongkahan es yang menyelimuti gunung mengisahkan kehidupan dengan harmoni alam. Aurora menari di langit malam yang gelap, menyinari malam dengan keindahannya yang abadi. Pulau tersembunyi dengan segenap bidadari dan peri yang mengisi dongeng. Dongeng yang penuh misteri dan menyimpan sejuta rahasia. Inilah Islandia. Pada video sebelumnya kita sudah jalan-jalan ke negara Bhutan dengan segala ketertutupannya dan aturan-aturan yang sangat mengikat. Kali ini para traveler akan diajak untuk menilik sebuah negara yang 180 derajat berbeda dengan Bhutan. Negara ini sangat bebas bro, mau apa saja boleh, mau gay boleh, mau lesbian juga bisa, mau kumpul-kumpul sama kebo atau hidup sama-sama tanpa ikatan pernikahan juga dipersilahkan. Yap, negara ini adalah Islandia. Bagaimana? Menarik? Penasaran? Ikuti video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, bagi traveler yang belum subscribe, mohon untuk menekan tombol subscribe karena sampai sekarang subscribe masih gratis-gratis saja kok. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Islandia yang secara resmi bernama Republik Islandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik, yang terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau-pulau kecil. Islandia terletak 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari negara Norwegia. Islandia memiliki luas hanya sekitar 103.000 km persegi, menjadikannya negara pulau terbesar kedua di Eropa setelah Inggris. Dengan luas segitu kira-kira sebesar Pulau Jawa. Penduduk Islandia cuma sebanyak 387.758 jiwa. Luasnya yang sepulau Jawa tapi penduduknya cuma segitu. Hal ini menjadikan Islandia salah satu negara dengan populasi terkecil di dunia dan memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Sejumlah besar populasi terkonsentrasi di sekitar perkotaan dan sebagian kecil saja yang mendiami pedesaan. Islandia adalah republik demokratis dengan sistem parlementer. Presiden adalah kepala negara yang dijabat oleh Guðni Johannesson dengan Perdana Menterinya Katrín Jakobsdóttir. Ibu kota Islandia adalah Reykjavik, terletak di bagian barat daya Islandia, berada di pinggir pantai selatan pulau. Sebagai ibu kota dan kota terbesar di Islandia, Reykjavik memiliki peran penting dalam politik, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Lantas, apa saja fakta dari negara ini? Mari kita simak. Negara yang bahagia. Islandia seringkali dianggap sebagai salah satu negara yang bahagia di dunia. Pada berbagai indeks kebahagiaan dunia seperti World Happiness Report, Islandia sering menduduki peringkat pertama. Hal ini disebabkan karena di Islandia memiliki tingkat kehidupan yang relatif tinggi dan indeks pengangguran yang rendah. Kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebahagiaan penduduk. Penduduk di sini nggak perlu terlalu capek-capek bekerja bro. Dalam seminggu orang di sini cuma bekerja selama 4 hari. 3 harinya nyantai-nyantai alias libur. Namun meskipun jam kerjanya yang sedikit, gaji di sini cukup lumayan tinggi. Bisa mencapai sekitar 78 juta per bulan. Jam kerja yang sedikit ini pasti ada alasannya. Alasannya adalah mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga, rekreasi, dan aktivitas pribadi serta menyalurkan hobi. Hal ini dapat meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Adanya keseimbangan ini oleh mereka diharapkan dapat memberikan kualitas hasil pekerjaan yang akan lebih baik. Jam kerja yang lebih singkat juga mengurangi tingkat stres dan kelelahan yang ujung-ujungnya diharapkan membantu kesejahteraan mental dan fisik. Enak juga kalau begitu ya bro. Jadi pengen hidup di sana ini deh. Terkait sekolah, di sini juga digratiskan sampai jenjang perguruan tinggi. Di mana-mana pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan individu secara keseluruhan. Nggak akan maju sebuah negara kalau masyarakatnya juga nggak pinter. Oleh karena itu, negara ini juga menganggap akan pentingnya pendidikan. Sekolah di sini juga cukup nyantui bro. Dalam 1 tahun mereka hanya perlu pergi sekolah selama 6 bulan. 6 bulan sisanya ya di rumah saja.
Hidup dengan santuy, namun negara ini telah mampu membawa masyarakatnya menuju kebahagiaan. Mantap nggak bro? Negara paling aman di dunia. Seringkali tingginya tingkat kejahatan itu disebabkan karena apa? Ya karena faktor ekonomi. Karena negara ini kesejahteraannya sudah tinggi, maka tingkat kriminal di sini menjadi sangatlah rendah. Polisi-polisi di sini sering dianggap makan gaji buta bro. Lah jarang sekali tangkap penjahat, kerjanya cuma muter-muter di kota saja. Stabilitas politik Islandia yang stabil dan terkendali juga ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diandalkan bagi warganya. Warganya pun hidup tenang dan gak perlu mencuri atau merampok sekedar demi untuk makan. Gak kayak di Indonesia. Saya anak Bang Murka gitu. Saya anak Bang Murka. Nyolong burung Bang Topa. Nyolong burung Bang Topa. Ditangkap. Sekarang saya bersedia dibawa polisi ya. Tidak bersedia saya Bang. Atau maling di sini disuruh ke sana saja kali ya. Saya copet. Tingkat polusi yang sangat rendah. Ini salah satu fakta yang keren bro. Islandia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi yang sangat rendah. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat polusi yang rendah di Islandia adalah energi bersih dan terbarukan. Islandia mendapatkan sebagian besar energinya dari sumber energi yang terbarukan, terutama geotermal dan hidro. Penggunaan energi terbarukan ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Populasi yang relatif kecil dibandingkan dengan luasnya juga berkontribusi pada pengurangan produk-produk limbah dan polusi dari aktivitas manusia. Adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah yang selalu bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan mampu mengurangi resiko polusi dan kerusakan lingkungan. Makanya nggak heran kalau alam di sini sangatlah alami dan indah dipandang mata. Tingkat polusi yang rendah di Islandia membuatnya menjadi destinasi wisata yang populer bagi para traveler yang mencari lingkungan alam yang bersih dan bebas polusi. Mau ke sini bro? Pasti maulah. Semua tergantung duitnya, ada apa enggak. Negara yang tidak memiliki tentara. Islandia memang tidak memiliki kekuatan militer atau tentara sendiri yang terorganisir. Keputusan untuk tidak memiliki angkatan bersenjata adalah bagian dari kebijakan luar negeri Islandia yang dikenal sebagai kebijakan netralitas militer. Sebagai gantinya, Islandia hanya memiliki kepolisian nasional dan pasukan pertahanan sipil yang bertanggung jawab atas tugas-tugas keamanan dalam negeri. Islandia dengan populasi yang relatif kecil dan wilayah yang tidak terlalu luas merasa tidak perlu adanya tentara. Negara sudah aman, ngapain habis-habisin dana buat membentuk tentara? Begitu kira-kira yang ada di pikiran Islandia. Namun dalam konteks pertahanan nasional, Islandia bergantung pada perjanjian pertahanan bersama dengan masuk menjadi anggota NATO. Jadi walaupun gak punya tentara, bila ada negara lain yang iseng-iseng mengancam stabilitas nasional, pasukan NATO akan melindungi negara ini. Jadi aman sentosa lah pokoknya. Pinter juga Islandia ini ya bro. Biaya hidup yang sangat tinggi. Ya, Islandia dikenal memiliki biaya hidup yang sangat tinggi. Tingkat penghasilan penduduk Islandia cenderung tinggi, makanya semua barang di sini juga berimbas dengan tingginya penghasilan. Apa-apa mahal di sini bro, kalau dibandingkan dengan di negara berkembang seperti Indonesia. Keterpencilan geografis dan kondisi iklim yang keras di Islandia juga menyebabkan ketergantungan pada impor barang dan bahan baku. Transportasi akan logistik menjadikan bertambahnya biaya produksi dan menyebabkan naiknya harga jual. Masuk akal kan? Dikasih penghasilan yang tinggi, maka tingkat pajak di Islandia pun menjadi ikut tinggi. Hal ini telah menobatkan negara ini dengan potensi pembayaran pajaknya tertinggi di dunia. Meskipun biaya hidup di Islandia tinggi, negara ini tetap saja menjadi negara yang bahagia. Gaji tinggi tetapi pajak tinggi ya nggak masalah. Yang masalah adalah sudah gaji kecil, pajak nggak masuk ke pemerintah, malah dikorupsi pejabatnya. Ini yang terjadi di negara Wakanda. Setuju nggak bro? Bener begitu kan di Indonesia? Tidak ada McDonald di Islandia. Pada tahun 2009, McDonald's memutuskan untuk menutup semua restorannya di Islandia. Keputusan ini diambil setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 yang mempengaruhi ekonomi Islandia. Saat itu, McDonald's menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku dan biaya operasionalnya yang semakin tinggi, sehingga memutuskan untuk menutup semua gerainya di negara Islandia.
Tidak ada nyamuk. Faktor penyebab populasi nyamuk sulit hidup di Islandia melibatkan iklim yang dingin, keberadaan angin yang cukup kencang, dan banyaknya area rawa yang menjadi habitat alami untuk nyamuk ditekan oleh kondisi iklim yang lebih dingin. Ya bro, Islandia memang memiliki iklim yang dingin sepanjang tahun dengan suhu rata-rata bulanan yang cenderung rendah. Ketika musim panas, suhu di Islandia bisa 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, namun jarang terjadi. Ketika musim dingin, suhu dinginnya bisa mencapai -4 hingga -12 derajat Celcius. Sejauh ini hanya 1.300 spesies serangga telah diidentifikasi di Islandia dan mampu hidup di sini dari jutaan spesies serangga yang ada. Hal ini mencerminkan keterbatasan kondisi lingkungan yang keras di wilayah ini. Gak sembarang serangga mampu hidup, termasuk nyamuk. Tingkat kelahiran di luar nikah tertinggi. Di Islandia, menjalin hubungan di luar pernikahan bisa lebih diterima oleh hukum norma sosial mereka. Kebebasan berekspresi sangat dihargai. Hal ini menyangkut tentang hak asasi manusia. Mau apa saja boleh asal nggak saling mengganggu satu sama lain. Pernikahan sesama jenis juga dilegalkan di negara ini. Mau gay boleh, mau lesbong juga bisa. Bahkan Islandia pernah dipimpin Perdana Menteri yang seorang lesbi, yaitu Johanna Sigurdardóttir. Pola tujuan prioritas hidup negara-negara maju seringkali mengalami perubahan. Misalnya, lebih menekankan pada keberhasilan karier atau pengembangan diri pribadi daripada sibuk mengurusi rumah tangga. Malas berumah tangga namun hidup bersama-sama. Ya akhirnya banyak anak terlahir tanpa status resmi dalam sebuah keluarga. Jadilah negara ini menjadi negara dengan kelahiran di luar ikatan pernikahan yang cukup tinggi. Gak seperti di Indonesia yang masih menganut budaya timur, masih menganggap hal ini adalah tidak pantas, walau kenyataannya banyak juga yang menikah karena hamil duluan. Bedanya di sini, kalau terjadi hal itu, mereka akan dipaksa untuk menikah demi norma sosial yang ada. Periode siang dan malam yang sangat ekstrim. Periode siang dan malam yang sangat ekstrim dikenal sebagai fenomena midnight sun, matahari tengah malam atau polar night, malam kutub. Ini terjadi di daerah-daerah kutub dan subarktik selama beberapa bulan setiap tahun termasuk di Islandia. Midnight sun terjadi selama musim panas dengan fenomena matahari tidak pernah sepenuhnya terbenam di horizon dan sebaliknya terus bersinar di langit sepanjang malam. Wih, keren ini bro. Sedangkan polar night atau malam kutub terjadi selama musim dingin. Matahari tidak pernah naik di atas horizon dan matahari di daerah tersebut terbenam dalam kegelapan hampir sepanjang waktu. Kondisi ini dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi terhadap orbit sekitar matahari yang menyebabkan perubahan musiman dan panjang siang hari dan malam. Fenomena ini memiliki dampak besar pada kehidupan dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah Arktik dan sering menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan pengalaman unik ini. Negara dengan hobi membaca. Islandia memiliki tradisi sastra yang kaya, termasuk karya-karya sastra yang klasik. Musim dingin yang panjang di Islandia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan membaca di dalam ruangan. Selama musim dingin yang gelap, banyak orang-orang mungkin menemukan kenyamanan dalam membaca buku. Bahkan di kursi-kursi taman terdapat barcode yang bisa terhubung dengan ponsel yang membantu kita mendengarkan isi sebuah buku. Di Islandia juga terdapat satu hari yang isinya adalah saling memberi buku. Jadi para jomblo di sini, kalau ingin mendapatkan pasangan bisa mendapatkannya dengan memberikan gebetanmu itu sebuah buku. Simple kan? Ya tapi namanya juga usaha. Kadang berhasil, kadang juga tidak. Tergantung rezeki bro. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat memberikan fakta-fakta yang ada sebelum kita lanjut jalan-jalan terkait apa-apa saja yang menarik untuk dikunjungi di Islandia. Pastinya akan lebih menarik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.